Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب بعبده اليوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, terkhusus tuan rumah atau sekeluarga, semoga rumah ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, yang memberikan kekuatan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan keinginan-keinginan manusia itu pun diberikan oleh Allah. Kalau manusia itu walaupun dia menginginkan, tapi kalau Allah tidak menginginkan, dia tidak terjadi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Artinya itu manusia itu tidak bisa berkehendak, tidak akan bisa menghendaki sesuatu kecuali Allah yang menghendakinya.
Kalau Allah berkehendak maka pasti. Kalau kita berkehendak belum pasti. Kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Maka Bapak Ibu hadirin, keinginan kita ingin mendengar pun tidak akan bisa kecuali bila diinginkan oleh Allah. Sehingga nanti di akhirat itu Bapak Ibu, nanti ada manusia, mereka tuh menyesal. Apa penyesalannya? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul adzim. Kalaulah dulu kami mau mendengar, katanya. Kalaulah dulu kami ini mendengar, atau kalaulah dulu kami mau menggunakan akal, tentulah kami tidak masuk dalam neraka sa'ir ini. Jadi mendengar ini Bapak Ibu penting, ya kan? Awal manusia itu akan jadi baik dimulai dengan mendengar dulu. Kalau tidak mau mendengar, mana mungkin dia bisa menjadi orang baik. Bahkan begitu dulu ruh wak ditiup oleh Allah Ta'ala, ya kan, dalam jasad kita, yang pertama Allah menciptakan begitu ruh ditiup adalah pendengaran. Pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala. Allah datangkan kita ke rumah Dunsana Awak untuk mendengar yang berkaitan dengan hikmah peristiwa besar yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Kemudian salat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diutus untuk seluruh manusia, untuk menyelamatkan manusia dari fitnah dunia dan dari huru hara akhirat, sehingga mereka masuk surganya Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hikmah Bapak Ibu. Isra dan Mi'raj itu sangat banyak hikmahnya untuk awak. Seluruhnya itu adalah pelajaran. Di antaranya itu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu adalah perjalanan. Perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan oleh Allah untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya ini perjalanan Nabi menuju Allah gitu. Sehingga Nabi sebelum diberangkatkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membedah dada Nabi, lalu dibersihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang tidak disukai oleh Allah. Jangan sampai ada satu bagian pun pada diri Nabi yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, maka Jibril alaihissalam itu
Membedah dada Nabi itu dengan tangannya. Lebih hebat dari dokter. Tidak perlu pisau, tidak perlu gunting. Bedah. Maka dikeluarkan hati Nabi. Lalu ada bahagian di hati Nabi yang membuat Allah Ta'ala tidak menyukainya. Apa itu? Rasa sayang kepada syaitan. Jadi Nabi itu apa itu? Sayang itu luar biasa. Syaitan pun disayangi. Karena Nabi itu betul-betul mulia. Kemuliaan dan ketinggian akhlaknya Nabi Muhammad SAW sampai dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh tinggi dan agung engkau Muhammad. Saking agungnya, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau itu di hatinya hanya ada sayang. Di hati Nabi itu Bapak Ibu tidak ada menyimpan kebencian sedikit pun kepada semua makhluk. Saking penuh dengan sayang di hati Nabi, sampai-sampai bahagian sayang Nabi itu setan pun dapat bahagiannya gitu. Sampai setan pun dapat bahagia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah Ta'alimu ghaibi wa syahadah. Yang gaib, yang nyata hanya Allah yang tahu. Allah Ta'ala mengetahui hakikatnya. Allah Ta'ala tahu segala hikmahnya. Ternyata Bapak Ibu hadirin mulia, setelah sayang kepada syaitan dibuang dari hati Nabi Muhammad SAW, maka Nabi sudah tidak sayang lagi. Karena sudah menjadi ketetapan, ikrarnya, sumpahnya syaitan, menjadi musuhnya Nabi Adam alaihissalam dan seluruh anak cucu keturunannya sampai kiamat. Syaitan itu punya musuh Bapak Ibu. Musuhnya adalah kita ini, anak manusia. Maka syaitan itu kan berusaha terus ingin mengganggu. Bagaimana perjalanan manusia menuju Allah Ta'ala rusak, sehingga manusia tidak sampai kepada tujuannya. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Di mana nanti ketika kita berada di hadapan Allah, Allah ridho dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah suka dengan kita. Ternyata betul, begitu Nabi Muhammad SAW mulai dalam perjalanan, maka syaitan dari bangsa jin, yaitu jin Ifrit, mengganggu Nabi, sehingga dia panggil, Muhammad tunggu aku, Muhammad tunggu, Muhammad tunggu. Bapak Ibu, Nabi sudah tidak menjawabnya lagi. Kenapa Nabi tidak jawab? Karena sayang itu sudah hilang. Sayang sama syaitan tadi sudah dibuang dari hati Nabi. Bersyukur kita kepada Allah dengan kemaha bijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibuang oleh Allah rasa sayang sama syaitan. Kalaulah dulu Nabi masih menyimpan sayang sama syaitan di hati beliau, lalu ketika jin Ifrit manggil, Muhammad tunggu, Muhammad tunggu, lalu Nabi menjawab, maka kata Nabi, seandainya dulu aku menjawab panggilan daripada jin Ifrit, maka seluruh umatku akan tersesat oleh syaitan. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu Nabi menjawab, lalu awak kau sesat. Tidak ada orang yang dalam petunjuk, disesatkan semua oleh syaitan lanatullah alaih. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, Allah Ta'ala dengan kemaha bijaksanaannya, Allah telah buang itu
sehingga tidaklah semua umat ini dalam kesesatan, masih ada yang dalam petunjuk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan kita di dunia juga seperti itu. Awak Bapak Ibu hadirin, sebenarnya awak pun dalam perjalanan, ya kan? Awak hidup dalam perjalanan. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Allah beritahukan kepada manusia, hai manusia, bisa hidup ke belakang ini. Hai manusia, kata Allah, Allah beritahukan bahwa kita manusia ini dalam perjalanan menuju Allah. Tidak bisa ngilah apa itu? Awak tidak bisa ngilah, terhalang dari perjalanan panjang. Di perjalanan awak panjang, bukan hanya sampai di pintu kubur. Jadi kubur itu Bapak Ibu bukanlah tempat pengistirahatan terakhir. Kadang-kala ada orang nyebut itu, ketika mayat sudah di halaman, sudah dalam keranda, mau pelepasan. Kadang-kala diucapkan oleh apakah keluarga, apakah ustadz saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita antar mayat saudara kita ini ke tempat pengistirahatan terakhir, katanya. Pernah dengar kan? Nah, padahal kubur itu bukan terakhir. Setelah kubur itu masih panjang lagi kehidupan. Nah itulah yang sebenarnya kehidupan kita setelah kubur itu. Dan itu pun belum tentu istirahat. Perjalanan panjang kita itu Bapak Ibu hadirin, berpindah-pindah dari satu alam ke alam berikutnya, berpindah lagi, sampai terakhir nanti tidak pindah-pindah. Manu terakhir itu fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Nanti sebagian manusia ada yang masuk surga, sebagiannya lagi ada yang masuk neraka. Yang sudah masuk surga sudah, yang akan masuk surga semua. Yang akan masuk surga sudah masuk surga semua. Yang akan masuk neraka sudah masuk neraka semua. Maka pintu neraka, pintu surga ditutup keduanya, dikunci mati. Dan Allah Ta'ala mendatangkan maut. Allah Ta'ala datangkan maut, lalu maut itu disembelih. Artinya apa? Maut itu sendiri yang sudah mati. Mulai saat itu manusia tidak ada lagi pindah-pindah. Manusia tidak ada lagi pindah-pindah dan hidup selama-lamanya. Hanya sebagiannya hidup selamanya di surga, mereka dalam kenikmatan, dalam kesenangan yang luar biasa. Dan sebagiannya lagi mereka berada dalam kesusahan, dalam azab yang pedih, yaitu dalam neraka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke surga atau di neraka, manusia itu hidup dalam perjalanan. Hidup dalam perjalanan. Persis seperti Isra Mi'raj, pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, pindah dari tempat ke tempat berikut sampai berjumpa dengan Allah. Dan kita manusia ini juga begitu. Kita pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Berawal dari alam ruh, setelah itu pindah ke alam rahim, kemudian setelah pindah lagi ke alam dunia, setelah itu ke alam kubur, alam barzakh, yaitu alam mahsyar, terus sampai yaumul hisab, yaumul mizan, sirat,
terakhir adalah surga atau neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, di surga hidup selamanya, di neraka juga hidup selamanya. Di surga hidup selamanya, tidak ada lagi kematian. Di neraka juga seperti itu, hidup selamanya, tidak ada kematian. Walaupun hancur ususnya, diazab oleh Allah Ta'ala, tidak mati. Pecah kepalanya, terpotong kepala, juga tidak mati. Hangus kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Pecah kepalanya, diganti dengan kepala yang baru, diazab lagi. Selama-lamanya begitu. Sehingga penduduk neraka itu mendatangi malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mendatangi malaikat Malik. Ya Malik, hei malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami ini. Bunuh saja kami ini. Bunuh saja. Artinya Bapak Ibu hadirin, mereka itu tidak tahan dengan azab yang sangat pedih. Daripada menahan susah dan sakit yang luar biasa, lebih baik dibunuh saja biar habis. Tapi kata malaikat Malik, tidak. Kamu itu akan tinggal di sini selamanya, kamu tidak akan mati lagi. Jadi Bapak Ibu, inilah dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau siang malam memikirkan kita, siang malam memikirkan kita. Jangan kita sampai masuk neraka. Nabi Muhammad SAW menginginkan kita umatnya ini masuk surga semua. Karena Nabi sudah melihat dengan mata kepala beliau bagaimana pedihnya neraka. Tiap detik, setiap saat, bahkan mereka menarik nafas tidak pernah lega. Menarik nafas dengan merintih. Bayangkan, tarikan nafasnya merintih seperti orang penyakit asma yang kambuh, bahkan lebih parah daripada itu. Tidak ada minuman walaupun satu teguk yang menghilangkan rasa hausnya. Begitu juga tidak ada makanan walaupun hanya sesuap yang akan menghilangkan rasa laparnya. Penduduk neraka lapar selama-lamanya, haus selama-lamanya. Bukan lapar seperti laparnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau awak puasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu, tadi lapar tengah hari, sore pun lapar, datang maghrib, ya kan? Baru minum air putih satu gelas, lapar dan hausnya sepertinya sudah hilang. Mungkin makan beberapa suap nasi, laparnya sudah hilang. Tapi penduduk neraka tidak ada makanan yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Tidak ada minuman yang bisa menghilangkan rasa hausnya. Mereka diberikan pakaiannya dari api juga. Mereka diberikan minuman dari sumber air yang sangat panas. Darah dan nanah yang mendidih. Pohon zakum itulah makanan mereka. Setiap saat, setiap penjuru, di kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, semuanya azab melulu. Azabnya itu merata. Kemanapun dia lari, azab juga. Lari ke sana, azab juga. Lari ke sana, azab juga. Kalau awak datang dunia apa tiba kepu, kepu tapan baik berhulu. Ya kan? Badai dia bagi carilah tempat lain. Hadir yang mulia, tapi di dalam neraka dimanapun mereka lari,
manapun mereka pergi, azab Allah sudah mengintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu kita cari jawaban, buat usaha, jangan sampai kita terpelosok, terpeleset, terjerumus ke dalam neraka. Bapak Ibu hadirin, kenapa seorang itu masuk neraka? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena dosa-dosanya. Jadi uang itu masuk neraka itu adalah karena dosanya. Bukan karena Allah menyakitinya, bukan karena Allah membencinya, tidak. Allah Ta'ala itu tidak pernah membenci, tidak pernah menzalimi, menganiaya hambanya, tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hidup di dunia ini disuruh memilih. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang benar itu datang dari Allah Tuhan kamu. Siapa mau beriman silakan beriman. Siapa mau engkar silakan engkar. Ini Allah tak masuk awak ke beriman tak baik. Siapa nak beriman silakan. Nak engkar boleh tu. Cuma Allah kasih tahu, kalau nanti beriman Allah masukkan dalam surga. Kalau mereka memilih kehidupannya engkar, kafir kepada Allah, berarti dia memilih neraka. Jadi manusia itu dipersilakan oleh Allah mau taat. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh ke dalam surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang karena memilih jalan hidupnya di dunia dalam keingkaran kepada Allah, maka berarti dia telah memilih tempat akhirnya nanti adalah nerakanya. Bapak Ibu hadirin, sebab dosa-dosa dan kesalahan itulah manusia itu sampai ke neraka. Sekarang pertanyaan, kenapa manusia itu berdosa? Kenapa punya berdosa? Kenapa nyumuh berdosa? Jawabannya, karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu diperturutkan, maka hawa nafsu itu akan selalu mengajak kita ini, menyuruh kita ini berbuat kejahatan. Jadi nafsu itu Bapak Ibu kalau diperturut memang jahit lah, ya, pantang kerendahan gitu. Nafsu itu. Dan Allah Ta'ala menjadikan nafsu pada manusia. Ngagih nafsu dekat awak tu Allah juga. Kuno Allah ngagih. Pada Allah Ta'ala menyeru manusia untuk masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru manusia supaya manusia itu masuk surga. Lalu Allah berikan pada manusia itu nafsu. Sementara nafsunya itu selalu mengajak kepada kejahatan. Padahal kejahatan itu membuat manusia itu masuk neraka. Bapak Ibu hadirin, jadi nafsu manusia itu Bapak Ibu memang bahaya. Kalau diperturutkan gitu.
Kalau orang memperturutkan hawa nafsu, pastilah mereka dalam kejahatan. Jadi kita itu mesti berjuang melawan keinginan hawa nafsu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan hawa nafsu? Dewa Bapak Ibu, nafsu itu bisa ditundukkan, bisa ditundukkan. Dia bukan awak ngikut inyo saja dah. Bisa kita kendalikan gitu. Bisa ditundukkan. Bagaimana awak bisa menundukkan hawa nafsu? Mesti tumbuh dalam hati awak tu rasa takut kepada Allah. Ada tak rasa takut kepada Allah Ta'ala? Ya. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada Allah, dia pasti bisa menahan keinginan hawa nafsunya. Seperti apa takutnya? Takut dengan benar. Artinya benar-benar takut. Kenapa harus takut kepada Allah? Karena memang Allah yang menguasai diri kita. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Awak kau Bapak Ibu dalam kekuasaan Allah. Harus ada perasaan seperti itu. Contoh, Poman Allah memelihara awak dulu Bu, Bapak Ibu, dengan kekuasaannya. Sejak awak dalam kandungan mak awak, dalam kandungan, betul? Dalam kandungan. Setelah 9 bulan 10 hari lahirlah awak teteh dunia. Tertumpah darah ibu kita begitu banyak di bumi. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit di atas sakit, payah di atas payah. Basabung nyau hidup dulu melahirkan awak. Betul Ibu? Tapi begitu awak lahir, Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa sayang dekat mak awak tadi dekat awak. Tak ada kebencian. Padahal beliau sudah hampir wafat kan sampai begitu. Antara hidup dengan mati. 9 bulan 10 hari ngandung awak dalam keadaan susah, tegak susah, duduk susah, apa lagi berlari. Nguliam susah, kerja jalan jo di dapur. Masak jalan jo kadang nyuci juga. Perut makin berat. Awak anaknya melahir begitu luar biasa, cucur keringat, bahkan darah tertumpah. Tapi begitu anaknya lahir, Masya Allah, langsung disayangi, dicium, betul? Tidak benci. Seperti itu Allah memelihara kita, dimasukkan rasa sayang seorang ibu kita kepada kita waktu itu. Kalau seandainya Bapak Ibu, kalau Allah tidak beri rasa sayang, malah benci, kira-kira selamat tak awak ya? Selamat tak? Begitu lahirnya bejing dengan anak, dia masuk tosoy capak ke lekang. Pernah dengar kan Ibu? Ada seorang ibu sudah melahirkan anak, karena dia lahir disambut dengan kebencian, diam-diam anak itu dimasukkan kantong asoy, dibuang ke semak-semak, bahkan dibuang ke sungai. Apakah bisa anak itu melawan saat itu? Tidak bisa. Lemah di atas lemah yang itu. Maka Allah memelihara kita Bapak Ibu dengan masukkan rasa sayang ke ayah kita.
Masukkan rasa sayang ke ibu kita, masukkan rasa sayang ke kakek neneknya, kepada kakak-kakaknya. Semua bergembira datangnya kita lahir. Betul? Alhamdulillah adik mulai kecil kakak. Betul? Alhamdulillah anak mulai kecil pak. Alhamdulillah cucuku lahir kecil neneknya. Semua orang nyambut dengan gembira, dengan rasa sayang. Bahkan sebelum nyulai, kain beduang, baju adalah disediakan. Betul? Sabun mandi dah disediakan, minyak telonnya, apa namanya itu, bedaknya sudah disiapkan. Betul? Ayunan buayanya pun sudah dibeli. Belum lahir sudah disiapkan semuanya. Menyambut akan lahir seorang bayi. Anaknya kah? Cucunya kah? Adiknya kah? Artinya, karena saat itu awak dalam keadaan lemah Bapak Ibu. Mode itu Allah memberi, memeliharanya, menjaga melalui kasih sayang orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagebot nak nyium yang sayang. Awak lemah, sangat lemah Bapak Ibu, agak lemah. Bila ngelang kaki dah aja. Singgup peyang kepala lagi dah. Masa aku payah dak luwe. Betul tak? Sekian nyoba ganja we mak awak. Dia ganja kita kanan. Jangan nyo lasak. Bayangkan. Kalau nyo ngelang ke kanan, ngalih mereka dak telok dak lemah lah. Kok kini kok melawan dekat Allah kan aneh. Ha? Tidak pantas. Manusia itu tidak taat pada Allah itu tidak pantas. Lama-lama Allah bagi kekuatan. Mulai mencaguk palu. Pandai ngakek palu. Lama-lama pandai nukup. Pandai adikmu nukup ke cakap. Nukup lagi miranya. Lama-lama pandai duduk. Sudah bro? Tambah lagi masa, waktu lagi berlanjut, bisanya tegak, sorang. Bisa tegak sorang. Tegaklah aku jalan pandai lo. Lama-lama, pandai nyoba jalan selakah-selakah. Jatuh, berdebit lagi. Masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, Allah beri kekuatan. Jadi manusia itu Bapak Ibu tidak bisa melawan dengan Allah Ta'ala. Itu tidak pantas dan tidak akan bisa melawan. Tidak ada pilihan, mesti taat kepada Allah karena kita dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau ada perasaan dikuasai oleh Allah, maka kita mudah takut dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, sampai-sampai nanti ketika manusia itu mau wafat, ajalnya datang. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, cicik enggak? Itu tinggal. Maka Allah mengatakan, kalau kamu tuh merasa tidak dikuasai oleh aku, kata Allah, coba kamu tahan ruh kamu itu. Kalau kamu hebat, tahan ruh kamu itu supaya tidak keluar dari jasad kamu, kata Allah. Pada saat itu kamu melihat ruh kamu itu. Jadi Bapak Ibu, ketika ruh akan keluar tu, awak nengok nampak. Ambolah coba Bapak Ibu menyaksikan hal seperti itu. Termasuk ayahmu sendiri. Tadinya jam, pasnya barakat tu. Paing ke mana kamarah tu. Cegelang. Setelah berpisah, ini cegelang lagi tak nutup tadi. Maka disunah lawak nutup. Bismillahirrahmanirrahim. Millati Rasulillah. Tutup mata mayat itu. Terpejamlah dia.
tidak akan bisa terbuka lagi. Jadi mata mayat itu kata Nabi mengikuti kemana pergi, arah ruhnya pergi. Maka Allah mengatakan kepada orang yang tidak merasa dikuasai oleh Allah, kalau kamu merasa tidak dikuasai oleh Allah, kata Allah, pegang roh kamu itu, tahan supaya enggak keluar. Kalau kamu hebat, bisa menahan. Coba. Walaula in kuntu ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau kamu merasa tidak dikuasai oleh Allah, kembalikan ruh kamu yang sudah keluar itu jika kamu benar. Ruhlah keluar, dia ambil link, masuk link. Bisanya masuk link. Sampai dia mau ditunggu Allah Ta'ala. Orang yang tidak taat ke Allah tu, kalau kamu hebat, coba kembalikan ruh kamu itu. Ada yang bisa? Jangan. Oh, dulu pandai kalana hebat, mana sekarang pandai kalana? Para pendekar dulu mana hari ini? Yang hari ini dipuji, oh si anu kau hebat dulu kau si anu kau hebat dulu kau. Mana hebatnya, sudah masuk dalam kubur kok hebat? Coba. Tak ada yang bisa melawan Allah Ta'ala. Fir'aun pun juga mati. Raja, orang-orang yang dulu pernah jadi raja merasa berkuasa di muka bumi pun mati. Walaupun mereka merasa memiliki kekuasaan, padahal mereka memiliki kekuasaan karena kekuasaan itu diberikan oleh Allah, tapi mereka tidak memahaminya, mereka mengingkarinya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Nanti Allah cabut lagi, wa tadzi'ul mulka mimman tasha. Allah ambil lagi kekuasaannya, langsung lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Bapak Ibu hadirin, Allah Ta'ala zat yang maha berkuasa. Apa saja, seluruhnya makhluk-makhluk di langit, di bumi, di darat, di lautan, seluruhnya dalam kekuasaan Allah, termasuklah kita ini manusia. Masih beranikah manusia melawan Allah? Enggak mungkin, Bapak Ibu. Allah Ta'ala mendatangkan sedikit heboh dengan makhluk yang tak nampak seperti corona kemarin tu, geger dunia. Sampai ada orang Islam takut ke masjid. Tak boleh kumpul-kumpul masjid. Akhirnya enggak sholat tarawih. Ya kan? Corona itu mana enggak nampak. Orang-orang mengatakan ada corona. Jadi mulia. Baru corona yang kecil itu sudah ketakutan luar biasa. Dunia geger. Coba. Mana hebatnya manusia coba. Jadi seluruh makhluk termasuk manusia dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau manusia merasa dirinya dikuasai oleh Allah, maka dia akan takut pada Allah. Seperti seorang prajurit dipanggil komandan, hei sini kamu, siap komandan. Betul? Panggil komandan polisi. Tengah malam dipanggil, telepon berdering, kamu segera sekarang menghadapku di rumah. Siap komandan, langsung siap. Betul? Besok pagi lah, anda mau ngantuk gini kok. Tak berani Bapak Ibu. Sangat ngatuk-ngatuk berangkek. Kalau komandan manggil. Coba. Kenapa seorang prajurit kok bisa taat dekat komandan seperti itu? Karena merasa dikuasai oleh komandan. Kalau ada patuh mengesai mula. Kamu kini Bapak Ibu? Kini ke seluruh anggota polisi di Polres Pesisir Selatan sampai polsek-polsek itu,
itu dipaksa oleh Kapolres, dikasih sprint surat perintah, keluar 3 hari ikut jemaah Merdeka Minggu di masjid 3 hari, dikasih sprint. Kini sedang berjalan tiap minggu tu Pak Ibu 20 orang seminggu, 20 orang seminggu. Kini di Terusan dan Penan. Habis Terusan dan Penan nanti Kambang. Setelah itu Ketapan lagi. Mulai dari Terusan sampai ke Selaut. Mereka terpaksa. Tidak berani melawan. Kenapa? Perintah komandan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa datang mudah taatnya itu? Karena ada perasaan dalam kekuasaannya. Hari ini manusia bila ada merasa dirinya dalam kekuasaan Allah, maka dia akan takut pada Allah. Kalau ada takut, patuhnya mudah. Coba, bukan kalau takut lah patuh. Kau no? Ya Pak. Betul kan? Kalau takut, endah itu beda nih. Kalau tidak takut mana bisa taat? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Misal, awak sebagai petani. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Uang petani, apakah nanam jagung, bukan nanam sawit? Tidakkah kamu perhatikan tanaman yang kamu tanam? Kamukah yang numbuhkannya atau kami yang numbuhnya, kata Allah? Siapa numbuhnya? Awak apa Allah? Coba. Kalau Allah mengih awak tanamlah. Kalau Allah tidak tumbuhkan, apa mau tumbuh? Tidak bisa tumbuh. Cuma kadang kalau awak lupa Allah yang numbuhkan tanaman jagung awak, Allah yang numbuhkan tanaman kacang goreng awak, Allah yang numbuhkan tanaman sawit awak, gitu. Kalau kita kenal ini Allah yang numbuhkan, apakah pantas kita melupakan Allah? Coba. Kau minum air, kau Bapak Ibu minum ni. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Perhatikan itu air yang kamu minum itu. Kamukah yang nurunkan hujan dari langit atau kami yang nurunkan, kata Allah? Siapa nurunkan hujan? Allah. Kalau Allah tak turunkan hujan, pandai awak nurun. Sebulan panih panjang, semua mulai kering, tambahlah sebulan lagi, makin kering, tambahlah sebulan lagi, masya Allah. Sawah-sawah kekah lalu, tanaman-tanaman kuning, rumput-rumput di jalan mati. Akamanu nak ngadu, coba. Adakah selain Allah yang bisa menurunkan hujan? Tidak ada. Maka saat itu kita disuruh sholat. Namanya sholat minta hujan, sholat istisqa. Artinya Bapak Ibu, memang Allah yang berkuasa. Kalau kita mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, yang menciptakan kita Allah, yang menumbuhkan tanaman kita Allah, yang menurunkan hujan dari langit Allah, yang mengalirkan mata air Allah, coba. Yang membuat malam silih berganti siang dan malam Allah. Allah jadikan siang tempat sehingga kita bisa berusaha. Allah jadikan malam sehingga bisa istirahat. Kalau Allah jadikan siang terus sampai kiamat, adakah orang bisa mendatangkan malam? Tidak ada. Kata Allah datangkan malam terus sampai kiamat, adakah orang bisa mendatangkan siang? Tidak ada. Betul? Masya Allah.
Maka sebenarnya dengan peringatan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu mengingatkan kembali kita dengan kekuasaan Allah. Seluruhnya Allah berkuasa. Baik makhluk yang nampak, makhluk yang tidak nampak dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau manusia sudah kenal dengan Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, gimana pengenalan sebenar? Allah kuasa apa saja. Tangan yang kini nanti berbicara Allah kuasa buat, ya. Isu tangan kau ngecek wah, kini nyenok nyapun apa buat. Ha? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Justru nanti mulut tak bisa ngecek. Apa nak ngecek? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara, tangan ngecek. Wa juluduhum, dan kulit mereka pun berbicara, kulit kan ngecek. Allah kuasa. Jadi kalau orang mengenal kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia mudah takut pada Allah. Kalau mau ditunggu, mudah ganding melawan Allah. Ini buat dosa dari isuknya ngecek ke. Tapi kalau manulah bisa tangan ngecek, lidah payah ngecek gini kah? Insyaallah. Bukan stroke. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak seperti itu. Seperti itulah Isra dan Mi'raj Nabi berjalan dengan kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa saja dikehendakinya. Bapak Ibu hadirin, kalau manusia sudah mengenal kekuasaan Allah, kehebatan Allah yang tidak terbatas, bisa berbuat apa saja Allah kehendaki, maka akan datang rasa takut kepada Allah. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, baru dia bisa menahan keinginan hawa nafsunya. Kalau dia sudah bisa menahan keinginan hawa nafsunya, berarti dia sudah bisa menginginkan mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak hawa nafsunya dia hidup. Contoh Ibu, ini contohnya. Dalam Al-Quran Allah perintahkan orang beriman untuk berpuasa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman disuruh berpuasa. Kenapa orang beriman disuruh puasa, Bapak? Karena orang beriman dia kenal dengan Allah dengan pengenalan yang benar. Hanya orang berimanlah yang takut kepada Allah. Contoh, ketika tengah hari, siang panas terik, lapar, haus, datang menyerang. Di rumahnya dia seorang diri, padahal di ruang makannya, di almarinya ada makanan, ada minuman. Istrinya sedang di luar rumah, anak-anaknya sedang di luar rumah. Tidak ada orang yang ngintip-ngintip, awas ya kalau makannya. Tidak ada, ya kan? Perutnya lapar, pedih, perutnya lapar. Kalau dia ikut nafsu, pastilah dia makan, betul? Karena nafsu kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Tapi karena dia takut hanya kepada Allah, dia tahan keinginan hawa nafsunya, sehingga dia tidak memakan, tidak meminum. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau takut pada mertua, mertua tidak di rumah, ya Pak. Kalau takut kepada menantu, menantu tidak di rumah. Seorang diri di rumah, ya Pak. Tapi karena saat itu dia kenal dengan Allah, la yastakhfuna min Allah,
Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Kamu bisa bersembunyi dari manusia, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Karena itulah dia takut pada Allah. Walaupun manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Betul? Manusia tidak lihat, tapi Allah melihatnya. Datang rasa takut pada Allah, sehingga lapar-lapar, haus-haus ditahan. Sampai saatnya datang di waktu berbuka. Jadi Bapak Ibu hadirin, kenapa manusia itu tidak taat kepada Allah, sehingga dia mengikuti hawa nafsunya? Karena tidak takut kepada Allah. Kenapa tidak takut? Belum kenal dengan Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang muliakan oleh Allah, mengenal Allah ini paling utama. Dan takut kepada Allah yang menghalangi kita daripada maksiat ini sangat penting. Sehingga nafsu kita bisa kendalikan, bisa kita tundukkan untuk melaksanakan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terbebas dari dosa-dosa. Bapak Ibu, maka ada ulama yang mengatakan ayat ini maknanya diungkapkan dengan makna seperti ini. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan menahan keinginan nafsunya, dan merekalah orang-orang yang surga tempat kembalinya. Jadi ulama mengungkapkan masuk surga itu dua langkah, Bapak Ibu. Langkah pertama, langkah kedua sudah sampai di surga. Apa langkah pertama? Injak nafsu. Langkah kedua sudah sampai di surga. Dan mudah masuk surga. Masuk surga mudah, cuma dua langkah. Payah main lapangan bola, bakang banyak langkah. Ya kan? Bapak-bapak dari ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti menjaga diri dari perbuatan dosa? Karena dosa-dosa itulah yang mengotori diri kita. Kalau kita dalam keadaan kotor oleh dosa-dosa itu, sementara kita tidak bisa mengelak untuk dihadapkan di hadapan Allah, maka ketika berada di hadapan Allah, Allah akan murka kepada kita. Allah akan marah kepada kita. Sehingga saat itu Allah kasih tahu, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka nanti baginya adalah neraka jahanam. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Seperti hidup juga tidak hidup, tapi mati juga tidak mati. Artinya apa? Disiksa setiap saat, setiap detik, selama-lamanya. Maka oleh karena itu hadirin mulia, mesti kita sucikan diri kita ini. Karena perjalanan menghadap Allah ini tidak bisa terhalang. Sebagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka oleh karena itu, supaya besok kita selamat berada di hadapan Allah, sucikan diri kita. Maka Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celakalah orang-orang yang membiarkan dirinya kotor. Apa yang mengotori diri kita itu? Dosa. Apa dosa yang besar sekali, Ibu? Bajuding dosa, betul?
Mabuk-mabuk berdosa. Ngadu ayam dosa. Ya kan? Mencilok berdosa, berzina berdosa, membunuh berdosa. Tapi ada dosa yang melebihi besarnya dosa itu, yaitu meninggalkan solat. Kalau tak sembahyang Bapak Ibu, dosanya lebih gedang daripada mencilok, lebih gedang dosa daripada membunuh orang, lebih gedang dosa daripada berzina, daripada berjudi, daripada mabuk-mabuk. Kalau orang mencilok, boh orang sakapuang, betul? Mencilok, maling, berteriak, langsung panggil Pak Polisi, ya kan? Kalau ada orang berzina, gempar satu negeri, betul? Tuh, sianu tu, anak sianu tu, tak belaki, bukan? Macam-macam lah. Tapi kalau ada orang tak sembahyang, dia ada gempar. Malah lapor ke Pak Polisi ngadu dak gua. Ambo tangga mau kecil Pak Polisi ni. Pak Polisi, kalau orang mencilok Pak Polisi takut kan? Iyo Pak Ustaz katanya. Kalau yang bunuh tangkap kan? Iyo katanya. Ada orang perkosa tangkap? Iyo katanya. Kalau orang tidak solat tangkap? Itu tidak ditangkap dah. Kenapa tak ditangkap? Undang-undang ada tu ada Pak Ustaz kecil. Tak ada dalam KUHP dah. Padahal digabung dosa mencilok, dosa membunuh, dosa mabuk, dosa berjudi, dosa ngadu ayam. Masuk lah. Dibanding dengan dosa meninggalkan solat, lebih gedang dosa meninggalkan solat. Tapi kenapa orang tak mangga Bapak Ibu? Cuek saja orang. Tidak peduli niat ada orang Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah maksudnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk menjemput solat 5 waktu Bapak Ibu. Amal yang tertinggi di dalam Islam, amal yang mensucikan orang-orang dari dosa-dosa mereka. Sehingga kata Nabi membuat perumpamaan solat 5 waktu itu, kata Nabi, seperti ada seorang bapa yang bekerja di sebuah pabrik. Antara pabrik itu dengan rumahnya ada 5 anak sungai, 5 sungai. Setiapnya balik dari pabrik tadi menuju ke rumahnya, tentu masuk sungai pertama, ya kan? Tentunya kusut-kusut je badan, naik etek. Masuklah sungai kedua, menyelam lagi kan? Masuk sungai ketiga, sungai keempat, sungai kelima. Masih adakah kotoran pabrik yang tersisa di tubuhnya? Tidak ada lagi. Agang-agang, debu-debu, bau-bau yang tak sedap hilang. Seperti itulah kata Nabi, kesannya solat 5 waktu menghabiskan seluruh dosa. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dengan mendirikan solat 5 waktu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ketika kita berwudu, basuh tangan, ya, maka meneteslah air bekas wuduk dari tangan kita, maka berguguranlah dosa-dosa yang pernah dibuat oleh kedua tangannya sampai tetes air yang terakhir, yang itu. Tapi kalau tak pernah wudu, wah, dosa je siap. Dia berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosanya yang pernah dibuat oleh lidahnya, oleh mulutnya.
Begitu juga dia membasuh kakinya. Apalagi Bapak Ibu kalau mereka sholat berjemaah, berwuduk di rumah, lalu dia berjalan menuju masjid untuk sholat berjemaah, maka setiap langkahnya Allah gugurkan dosanya. Yang otomatis. Kalau dari rumahnya tadi ke masjid ada 100 langkah, 100 dosa lah diampuni kena langkah aja tadi jalan ke masjid. Kalau 5 kali ke masjid sehari semalam, tiap waktu dia ke masjid, berarti sudah 500 dosa diampuni oleh Allah otomatis. Itu kerana sebab langkahnya saja. Lalu seandainya nanti dia masuk masjid, dia doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dia langkahi kaki kanan. Lalu dia solat di belakang imam. Sampai dalam bacaan surat Al-Fatihah bagian terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Betul? Imamnya amin, makmumnya amin, serentak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira. Bila amin imam, amin makmum serentak, maka malaikat pun ikut amin bersama kita. Siapa yang dapat amin bersama dengan aminnya para malaikat, seluruh dosanya yang berlalu diampuni oleh Allah, walaupun sebanyak buih di pantai, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Bayangkan Bapak Ibu, tak mudah ngampuni dosa orang. Dengan apa? Ambil wudu, berjalan ke masjid, setiap langkah digugurkan dosa, dapat amin bersama dengan malaikat. Dosa-dosa diampuni ya Bapak Ibu. Apalagi sudah maghrib dak lak balik, duduk di masjid nunggu solat Isya, ya kan? Nunggu antara dua waktu solat. Selama itu malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni mereka ya Allah dosa-dosanya. Dia doa kepada malaikat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah ampunilah dosanya dan sayangilah mereka. Cucurkan mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Doa malaikat makbul. Maka Bapak Ibu, syaitan itu hanya ingin membuat orang solat kok kesannya susah nian sembahyang Bapak Ibu. Padahal yang berat tu puasa berat, zakat berat, solat termudah dalam Islam. Tapi karena syaitan paham, syaitan tahu dan mengerti, solat ini membuat orang ini diampuni dosanya. Kalau dosanya diampuni semua, nanti enggak masuk neraka bersama aku katanya. Setan enggak dapat teman. Akhirnya orang ini masuk surganya Allah. Sehingga Nabi mengatakan Miftahul Jannah as-salah. Kuncinya surga adalah salat. Kalau nak masuk surga ya sembahyang. Coba Bapak. Nak masuk surga ya sembahyang. Maka Bapak Ibu masuk surga tu tak payah dah. Mudah masuk surga. Yang susah tu masuk neraka. Ingin masuk neraka, kadang-kadang berlawan dengan aparat hukum. Kenapa? Mencuri. Dah. Kalau kita solat, aparat hukum tidak melarang. Betul betul. Ada polisi negah awak sembahyang. Tak. Senang aduh, mati you tu Pak, rajin Pak sembahyang. Cuba mencilok. Tu rajin cilok antar Pak. Aduh tu cik polisi. Dah. Jalan ke surga tu mudah. Yang tidak senang jalan ke surga tu hanya syaitan. Maka Allah ingatkan, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudah dia gitu, anak cucu Adam, jangan kamu ikut-ikut syaitan itu. Jangan dengar bisikannya, jangan diperturutkan keinginannya, jangan patuh kepadanya.
Syaitan tu musuhmu. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku, kata Allah. Ini jalan yang lurus ini. Sembahlah aku. Waqimis salah, dirikan solat. Fa'bud ini, waqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi menyembah Allah Ta'ala itu Bapak Ibu dengan samyang wasawat. Kalau awak semiyang, berarti awak menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, berarti jalan awak luhui. Kalau tak semiyang, berarti tidak menyembah Allah. Kalau tidak menyembah Allah, berarti jalannya bengkok. Kalau jalannya berkelok-kelok, nanti terjerumus ke dalam neraka. Ma salakakum fi sakar. Nanti ditanya kepada penghuni neraka, apa sebabnya engkau masuk neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu tidak sholat. Maka Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga kita, usahakan dengan sungguh-sungguh. Awak sebagai laki semiyang, sebagai bini induk semiyang, sebagai anak-anak juga semiyang. Di bapaknya jaga solat 5 waktu, ibunya jaga solat 5 waktu, anak-anaknya juga solat 5 waktu. Ini satu keluarga sangat dicintai oleh Allah. Kalau keluarga itu sudah dicintai oleh Allah, malaikat pun ikut mencintainya. Sampai malaikat pun mendoakan, ini satu keluarga ya Allah, masuk ke dalam surgamu ya Allah. Indah Bapak Ibu, nikmat keluargawan. Walaupun nanti datang gepu rumah kau cari lagi lu batalnya. Datang kematian harta wak tinggal lagi lu, sawah ladang tinggal, hewan ternak tinggal, oto onda tinggal. Apalagi kalau Allah datangkan gempa bumi yang dahsyat. Bapak Ibu tengok yang terjadi itu Turki, kan? Apa arti harta bendanya tidak bisa menyelamatkan mereka, justru membuat mereka binasa. Mereka punya rumah mewah, tapi tidak berani tidur di dalam rumah. Kenapa? Takut gempa susulan. Buat rumah ratusan juta. Sebenarnya Bapak Ibu, kejadian-kejadian di alam seperti itu Allah ingin mengingatkan kita. Azab musibah kecil saja kamu tidak tahan. Bagaimana nanti musibah di alam kubur, musibah di padang mahsyar, bagaimana nanti kalau dilemparkan ke dalam neraka, apa sanggup? Nah itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, kita doa lagi dan lagi. Doa ke Allah dan buat usaha. Kalau belum pandai, belajar. Ya. Sembiang itu Bapak Ibu Allah mudahkan semudah-mudahnya. Bacaannya berulang-ulang itu ke itu. Geraknya sederhana, tegak, ruku, sujud. Sederhana. Waktunya sikit, 5 menit, 10 menit selesai. Mati masuk surga. Senang selama-lamanya. Apa tidak mau itu anak manusia? Hidup di dunia lah mudah. Esok kalau awak mati, tidak disembiang awak orang, tak malu dikira keluarga awak baru. Sebenarnya wala tusalli kata Allah. Jangan kamu solatkan mayatnya. Orang tak semiyang tu Bapak Ibu dah boleh disemiyang mayat tidak. Orang nak semiyang berdosa. Kena disuruh solatlah kamu sebelum kamu solatkan. Apa tak jadi aib kaum nanti. Aduh kaum awak sukung awak tak disemiyang orang. Apa tak aib? Bahkan Bapak Ibu orang tak semiyang tu matinya dak dimandikan, dikapani langsung dikubur. Sudah dikubur tu nekek ke kubur tu dah boleh sampai kiamat. Jangan. Padianya.
lah di kuburnya, mendatangi berdiri di kuburnya selamanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Begitu Allah menghinakan, sampai mayatnya pun dihinakan Allah. Di kuburnya pun nggak boleh berdiri. Bayangkan Ibu. Model itu sebenarnya Bapak Ibu yang Allah Ta'ala kasih tahu. Cuma awak segan con awak lah sembiang gua. Oma con awak mamak lah dosa-dosa ni nyo malum bo kalau mamak mo tak disembiang. Biar manggo dosa. Awak kuburan wak baulang go wa baik kan batajak go basmen go. Padahal Bapak Ibu nekek kiun tak boleh Allah daging. Begitu Allah menghinakan kalau awak dan tak sembiang Bapak Ibu. Maka oleh kerana itu melalui perkataan Isra Mi'raj itu sebenarnya bagaimana seluruh awak, seluruh keluarga, seluruh anak-anak awak, seluruh para bapa, seluruh para ibu-ibu, jadikan solat hal yang paling utama dalam hidup awak. Ambo cok nyebut ke anak-anak di sekolah. Kok tiba awak dihukum gatuang orang Kok tiba umpama awak nak dihukum gatuang Nyalang dihukum gatuang disuruh milih kau to pajero ambil lakaban atau kapan milih sembiang 2 rakaat. Mana pilih kira? Mana pilih kira? Sembiang. Puno atau pajero start penting Sembiang pilih mudah-mudahan dapat pertolongan Allah. Walaupun mati nanti kuburnya taman surga, tidak diazab di kubur. Nanti di padang mahsyarnya senyum-senyum je. Melintas jembatan Siratal Mustaqim sekejap mata. Langsung masuk surga tanpa proses. Silakan masuk, silakan masuk. Marhaban, marhaban, langsung ucapan selamat datang oleh para bidadari. Para malaikat ucap salam, salamun alaikum bima sabar. Selamat kalian, selamat kalian. Apa tak ingin Bapak Ibu kehidupan yang begitu? Dunia kumuh dan muhnya pasti tinggal, betul? Siap tak siap? Setuju tak setuju? Ngerau nangisnya anak bini awak, nak laki tak berakit kau kalau ajal tiba, betul? Walaupun you nangis, you hubur ni. You nangis, you ibu hati tapi dia suruh hubur cepat kawan. Lak busuk di rumah kelak. Masya-Allah. You nangis, you sedih tapi dia suruh hubur. Cuba tak bisa ngilak, mu dak mu, siap dak siap, syukur dak syukur. Bila datang ajal, dunia berakhir, dunia kita. Maka oleh kerana itu, apa yang kita bawa, yang kita siapkan? Solat 5 waktu, ini tiangnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang paling penting bersampaikan dalam peringatan Isra dan Mi'raj di rumah ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi rumah ini dan keluarga beserta anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbul Alamin. Begitu juga rumah-rumah kita Bapak Ibu dan keluarga kita semuanya, semoga Allah jadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, sehingga nanti walaupun kematian mendatangi kita, ada yang duluan, ada yang belakangan. Mungkin anak mati dulu, atau mak mati dulu, atau bapaknya yang duluan. Tak masalah. Kalau bapaknya solat, ibunya solat, anak-anaknya solat, nanti ketemu di surga kembali. Kalau tidak solat, berpisah selama-lamanya. Maka oleh kerana itu jangan sampai kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai hari ini. Istri kita, anak-anak kita, suami kita. Supaya tidak terpisah nanti di akhirat, bisa kumpul di surga. Rumah kita yang seperti ini Allah ganti dengan istana, tiangnya emas. Coba, piring-piringnya emas, intan, brilian, kristal, Masya Allah, permata zamrud. Pakaian kita dari sutra yang halus, yang tebal, tidak pernah kotor. Kapan itu didapatkan? Satu keluarga solat semuanya. InsyaAllah Bapak Ibu, doakan kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku, istriku dan anak-anakku ya Allah orang yang tetap menjaga solat sampai saatnya kami disolatkan. Doa itu kepada Allah.
Baiklah Bapak Ibu hadirin mulia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dengan satu harapan, semoga Allah kekalkan kita dalam iman dan amal soleh, dan akhir nanti dapat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq.